Halo semua, Jogja. Ah, aku sangat rindu pada kota ini. Kota yang memiliki tempat istimewa di lubuk hatiku. Di kota ini, aku tumbuh besar menjadi seorang wanita yang sama kuatnya dengan pahlawanku. Dialah ibuku. Sejak kecil, aku sering mendengarkan ibuku bercerita tentang kehebatannya sebelum menikah. Tapi, bukan berarti aku mengatakan kalau ibuku kehilangan kehebatannya setelah menikah. Hanya saja, setelah menikah, ibu tak melanjutkan karirnya karena ayahku melarangnya. Alasan ayah melarang ibu karena ayah takut jika ibuku kelelahan karena harus mengurus pekerjaannya dan keluarga. Sebagai seorang wanita, aku percaya bahwa wanita sama kuatnya seperti laki-laki. Buktinya, wakil presiden Amerika terpilih adalah seorang wanita. Ia adalah Kamala Harris. Tapi, itu terjadi di negeri nan jauh. Di negeriku Indonesia, khususnya kota kelahiranku Yogyakarta, masih saja terjadi diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi ini menyebabkan hilangnya kesetaraan gender, seperti yang dialami oleh Ibu Yuli Lestari, seorang warga dari Dusun Pandean, Desa Bangunarjo, Kabupaten Bantul. Padahal Yogyakarta terkenal dengan kesejahteraan hak dan budaya Jawanya yang kental kan ya. Oke deh, langsung saja. Cerita dimulai. Di tahun 2019, Dusun Pandean sedang membuka pendaftaran bursa calon kepala duku. Mengetahui informasi tersebut, Ibu Yuli Lestari yang notabene masih tercatat sebagai anggota BPD segera mendaftarkan diri dan mempersiapkan segala persyaratan yang beliau butuhkan. Singkat cerita, Ibu Yuli Lestari telah memenuhi semua persyaratan, seperti mengundurkan diri sebagai anggota BPD, berhasil mengumpulkan 150 KTP warga sebagai bukti dukungan, padahal hanya 100 KTP yang beliau butuhkan untuk memenuhi persyaratan. Dan terakhir, berhasil lolos rangkaian tes yang diadakan oleh Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan nilai tertinggi yaitu 73,9. Ibu Yuli Lestari adalah satu-satunya calon kepala duku wanita dari 6 kandidat yang ada. Beliau berhasil menyisihkan kelima lawannya yang seluruhnya adalah laki-laki. Terbukti kalau Ibu Yuli sangat hebat sepertiku, bukan? Bercanda kok. Oke, balik lagi ke cerita. Seharusnya setelah serangkaian tes telah beliau lewati dan dinyatakan layak untuk menjabat sebagai kepala duku Dusun Pandean, Ibu Yuli Lestari segera dilantik dengan hikmat dan tenang. Tapi, hari bahagia dan penting baginya harus diwarnai aksi penolakan oleh warga. Penolakan itu datang bukan karena Ibu Yuli Lestari melakukan kesalahan, namun karena beliau adalah seorang wanita. Jujur, aku sangat geram sekali dengan adanya kejadian seperti ini yang dialami oleh Ibu Yuli Lestari itu. Sabar. Tapi sebagai seorang wanita yang kuat, dan kebetulan aku adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi, aku punya solusi nih untuk mengatasi kasus diskriminasi yang mengakibatkan hilangnya kesetaraan gender. Dalam kajian psikologi sosial ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, yaitu teori belajar sosial dan social influencer. Penggunaan teori belajar sosial menurutku sangatlah tepat, karena masyarakat cenderung menyukai tontonan yang menarik karena lebih mudah dipahami secara kognitif, sehingga menghasilkan perilaku psikomotorik yang tepat. Kemudian, penggunaan social influencer juga tepat karena masyarakat cenderung mengikuti banyak gaya, pola berpikir, maupun tingkah laku influencer yang mereka idolakan. Nah, dari kajian tersebut lahirlah bertani. Kalian pasti bingung kan, apa itu bertani? Oke, aku jelasin. Bertani itu singkatan dari bersilaturahmi, pertunjukan, dan influencer. Bertani hadir untuk memberikan solusi atas tujuan nomor 5, yaitu isu kesetaraan gender atau gender equality, yang tujuannya mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Jadi bertani yang aku maksud bukan menanam padi di sawah ya. Selanjutnya, aspek pertama dari bertani adalah bersilaturahmi. Dengan mempererat silaturahmi, kerukunan antar warga bisa terjalin erat dan mengurangi resiko terjadinya tindak diskriminasi.
Lalu aspek kedua dari bertani adalah pertunjukan. Menampilkan teater dan angklung sebagai sarana edukasi, pentingnya kesetaraan gender agar lebih mudah dipahami. Dan mendukung kampanye Gender Corner yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, dengan adanya aspek pertunjukan, sektor ekonomi dan pariwisata akan meningkat dan bisa menjadi ciri khas tersendiri untuk Dusun Pandean. Lalu aspek yang terakhir adalah influencer. Bekerja sama dengan influencer akan mempermudah masyarakat untuk memahami hal-hal yang harus dilakukan agar tindakan diskriminatif bisa dihindari. Aku berharap dengan adanya bertani, kesetaraan gender bisa tercapai dan masyarakat tidak beranggapan bahwa wanita lebih lemah daripada laki-laki dan memiliki hak yang berbeda. Dimulai dari kota yang istimewa ini, aku berharap agar bertani juga bisa menjadi istimewa seperti Jogja di seantero negeri ini. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.